disebut sebagai orang yang mabrur itu adalah orang yang bukan hanya pergi ke sana dan diterima oleh Tuhan, tapi yang tidak pergi ke sana, tapi hatinya selalu tertambat ke sana. Maka itu telah dihitung dia pernah ke sana, dimasukinnya terakhir. Kan nggak enak Pak nunggu tuh Pak ya. Oh, jadi pas nunggu itu siapa tahu dia ada gerakan-gerakan yang bisa menyebabkan nilainya menjadi minus. Mungkin nggak? Bapak jangan sok tahu soal agama saya. Iya, kita itu nggak boleh mengikuti peribadatan umat beragama lain kalau sebagai seorang muslim. Yang kedua, hanya nggak jadi ganggu, Pak. Betul, ya. Apalagi kalau sampai bawa ransel kan, Pak. Negara Plus 26 Sengsara kita. Aduh, sekarang kita mau bacain ini ya, pengaduan-pengaduan warga ya. Kalau bisa asistennya yang shift dong. Kemarin saya udah di agenda. Kalau bisa sekarang yang gitu, cewek lah. Saya tutup mata nih, saya tutup mata. Siapa ke dia? Harus yang menggoda menggugah. Jadi ini instalasi imannya sudah saya benerin, Pak. Tadi kayak ada yang putus gitu, Pak. Kayak ada yang putus. Habil. Ini mah, menggugah dengan menggoda itu bukan yang rohani. Ini mengganggu, menggoda, menggugah rohani, bukan jasmani. Jasmani saya nggak kenapa-kenapa, rohani. Pak, tadi kan asisten Bapak telepon saya. Ya. Katanya instalasi imannya di sini ada yang putus. Ada yang putus. Nah, saya tadi cek, Pak. Kalau di Islam itu memang hubungan kita dengan Tuhan itu seperti instalasi listrik. Maksudnya? Makanya seberandal-berandalnya kita tetaplah sholat. Agar kita memiliki minimal satu kabel yang tetap tersambung setrumnya dengan Tuhan. Nggak semuanya putus gitu ya? Nggak semuanya putus. Iya. Itu ada, Pak, cerita dulu. Seorang ulama yang ketemu dengan seorang perampok. Yang ngerampok setiap hari kerjaannya. Tapi dia selalu puasa. Terus ditanya, kenapa kamu tetap puasa? Iya, saya tetap menjaga paling tidak satu pintu untuk menjadi exit saya. Untuk menjadi masuknya hidayah Tuhan. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian si ulama ini bertemu dengan si perampok ini di Mekah karena dia sudah tobat dalam umroh akhirnya dan tobat. haji. Akhirnya tobat. Jadi dari satu benang itu yang masih terjaga menjadi banyak. Betul. Benangnya kepada hablum minallah gitu ya. Betul, itu Bapak tahu. Cuman Pak, saya tadi cek instalasi imannya, memang putus Pak, sesuai laporan saya sambung Benar, lagi. putus. Tapi ada lagi Pak instalasi yang putus. Apa tuh? Asmara Pak. Gitu ya. Cuman nggak saya benerin Pak, soalnya saya di kontaknya katanya ini cuman yang putus instalasi imannya aja. Jadi iman, saya kan ngurusin sesuai job desk saya aja Benar, Pak ya. jangan yang ke asmara-asmara lah ya. Betul. Ya, terlalu buru-buru gitu. Ya. Dan walaupun Pak ya, saya tadi ngelihatnya, padahal ini ikatannya kuat banget loh. Iya. Ikatannya kuat karena itu kan ada isolasinya, Pak. Iya. Isolasinya tuh ada tulisannya, Pak. Apa? Yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan selainnya. Ngopi dulu sama pisang goreng. Betul itu kan. Kata-katanya benar. Iya. Senang banget dia. Warga-warga Plus 26 ini datang muncul kembali beliau. Habib Hussein Jafar. Al-Hadar. Habib Hussein Al-Hadar. Ini saya kedua kalinya, Pak, sini, Pak. Iyalah, dulu pertama kali mah itu yang video kita rame banget. Yang setiap kemana-mana saya ditanyain. Oh iya. Pak Habib, mana Habib yang nggak tahu? Iya. Gitu. Saya kemarin pas diundang ke Plus 26 ini, Pak, seneng banget, Pak. Kenapa? Karena di Plus 62 nih, Pak, ya. Maksudnya? Oh, di Plus 62? Iya. Kenapa? Pendakwah lagi disorot, Pak.
Nggak usah ke sana-sana. Jadi Nggak usah ke sana-sana. kayaknya di sini lebih ini saya ya. Ya bukan lebih, nggak kenapa-kenapa juga. Memang kebetulan di kita nggak ada utusan aja. Nggak ada. Loh, saya Gitu. itu Pak utusan Tuhan, Pak. Oh, betul, Iya. cucu Nabi. Cucu Nabi Muhammad. Ah, Jadi mengisilah. bukan hanya cucu Nabi Muhammad, Tapi- tapi semua orang kalau dalam Islam itu balighu anni walau ayat kata Nabi Artinya? Muhammad. Sampaikan dari aku sebagai dakwah Islam walaupun hanya satu ayat yang kamu ketahui. Tapi usahakan bukan cuma tahu tapi diterapkan. Diterapkan. Jadi kalau sudah utusan Tuhan ya udahlah Pak kita Pak. Ngapain Biar- lagi ngambil itu ya? Iya biar bisa merangkul semua Pak. Oh, Iya. jadi nggak mau kalau disuruh ngisi. Ini es teh. Pak, ini es tehnya enak banget, Pak. Bukan es teh. Oh, bukan. Oh, ini kopi. Oh, Ini iya, kopi. kopi. Kalau es teh Bukan, Pak. tempatnya gede. Bukan, Pak. Karena saya kan aslinya plus 62, Pak ya. Ya. Saya orang asli plus 62, Ah. Pak. Walaupun saya keturunan Padang Pasir, Pak Iya. ya. Saya asli plus 62. Jadi di sana tuh sekarang apa-apa minumannya itu kayak es teh semua, Pak. Maksudnya kayak es teh. Minum jus rasa es teh. Maksudnya Minum kenapa? kopi rasa es Kok teh. bisa Saya begitu? Pak. Nah, itu dia. Saya pengen di plus 26 ini ada fenomena gitu juga nggak ya, Pak? Coba. Ini sih kopi, nggak tahu rasanya gimana. Coba rasain. Jadi gini, Pak. Kayak di lidah itu kopi, Mm-mm. tapi di pikiran itu kayak es teh. Itu pikirannya aja. Oh, pikiran aja Iya. ya, Pak, ya. Karena di sana terlalu sering meminum es teh. Betul, Dan es teh itu betul. kan sangat umum di mana-mana. Siapa bisa bikin, siapa bisa jual gitu. Iya, dan itu kan negara tropis kalau di sana, betul. Pak. Kalau dikasih es teh tuh kayaknya wah seger banget. Betul, karena kan udaranya panas. Bener. Kemudian banyak hal lah yang Nah, panas di sana, Pak. Kalau minum ini kan mudah-mudahan nggak jadi kurang pintar gitu. Itu, Pak, bedanya saya dengan Bapak. Kenapa? Nih, kalau Bapak tadi Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Benar-benar. Berarti kan itu kita dalam rangka menikmati. betul. Jadi kopinya itu bukan hanya terasa di lidah, Pak, Tapi sampai sampai ke hati. Karena kalau dalam Islam itu, Pak ya, ini mohon maaf, Pak ya. Nggak apa-apa. Saya agak hati-hati soalnya sekarang ini, Pak. Tenang, saya mah ateis. Oh iya. Bukan soal bapaknya. Jadi pendakwah ini lagi disorot soalnya, Oh, Pak. Ya. aman. Kita coba aja di video ini. Kalau di video ini pun nggak aman, berarti ya ke depan hati-hatilah gitu. Enggak kan? Biasanya bapak dan kawan-kawan tuh Hah? komika-komika Oh. yang biasanya diperhatikan. Iya. Sekarang kan perhatiannya lagi Iya. ke yang Memang udah bener, Pak ya. Kalau menurut saya, Pak ya. Komika jangan bawa-bawa agama. Bener. Agamawan jangan bawa-bawa komedi. Nah, bener. Kalau mau bawa harus belajar. Betul. Iya, Pak ya. Gitu. Tapi ya namanya juga apa ya? Namanya itu namanya juga sial. Pak, jangan kejauhan yuk. Iya, makanya nggak usah kesana-sana lah. Kita ngomongin yang di sini-sini aja. Ini Ya, biasanya. jadi kopi ini, Pak, minumannya kopi para lagi. sufi kalau Oh. dalam Islam. Jadi maksudnya Sufi itu apa? Cendekiawan yang spiritualis Muslim, Oh. orang yang menjalani jalan spiritual menuju Tuhannya. Nah, jadi mereka itu biasanya minum kopi agar melek malam, agar kemudian dia bisa beribadah dengan kurang tidur maksimal. dong. Ya tidur dulu, Pak. Justru kalau tahajud dalam Islam itu sholat malam, tidur dulu. Iya. Nah, setelah itu minum kopi biar seger. Kemudian Oh, biar dia- benar-benar terang gitu ya, nggak ada krep-krep lagi. Betul. Dan apalagi rasanya kan emang nikmat. Apa benar katanya, Bib? Kalau selain para sufi ya dan lain-lain, orang biasa pun yang muslim ketika sholat tahajud itu doanya lebih didengar lah mungkin gitu. Bapak, pinter banget loh Islamnya. Saya nanya doang. Pinter banget loh Islamnya. Saya nanya doang. Saya nanya doang. Ini kalau saya terus mendampingi podcast ini, Pak ya. Ini insya Allah, Pak ya. Negara mayoritas muslim bukan hanya plus 62, Pak. Tapi Plus 26. aduh, Jadi sangat Islam sekali, jangan Pak. gitu. Nanti warga-warga menuntut nih. Iya, iya. Gitu. Tapi apa benar kan tadi? Benar, Pak. Kenapa bisa begitu? Sementara kan yang wajibnya ada 5 waktu. Kenapa tidak di antara 5 itu? Kenapa malah di luar 5 itu? Iya, artinya itu bukan berarti mengesampingkan yang 5 itu. Yang 5 itu justru adalah basicnya kewajiban. Oke.
Kalau tidak dilakukan dia berdosa, kalau dilakukan dia itu memang berpahala karena memang kewajibannya. Nah, kalau yang ini Pak, sunnah. Jadi basicnya itu adalah kesadaran. Nggak dilakukan nggak apa-apa. Kecuali para nabi. Tapi kalau dilakukan? Tapi kalau dilakukan pahalanya begitu agung karena tahajud itu dicantumkan langsung di dalam Al-Quran. Dan adalah sholat yang sangat dekat dengan Tuhan karena jarak terdekat dengan Tuhan saat sujud dan waktu terdekat dengan Tuhan itu di sepertiga malam. Nah, tahajud itu sujud di sepertiga malam. Jam berapa tuh kalau boleh tahu? Itu ya jam 12, jam 1, jam 2. Oke, misalkan ada teman saya bernama A, tapi dia bekerja di klub malam. Kan banyak tuh ada yang bilang jangan bekerja di tempat seperti itu. Bekerja di tempat seperti itu, wah nanti pahalanya nggak nyampe dan bla begitu. Karena tempatnya tempat maksiat. Benar apa tidak? Rezeki itu sudah disebarkan oleh Allah di buminya seluas-luasnya, Pak. Sehingga tidak perlu sampai mencari rezeki yang haram atau sekedar yang syubhat. Syubhat itu yang tidak jelas, Pak, hukumnya. Halal atau haramnya. Maka kita sebagai seorang muslim udah berkomitmen untuk mencari rezeki-rezeki yang halal. Nah, kalau di sana itu karena menjual sesuatu yang dikonsumsinya itu haram, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kita harus menjauhi. Dan jangan pernah kecil hati, Pak, karena Tuhan itu maha kaya dan telah menebarkan rezekinya. Rezeki itu sudah tertakar, maka tidak akan tertukar. Jadi ya udah. Tapi memang karena tidak bisa bekerja yang lain, hanya bisa itu dia. Wah, itu perasaan dia aja, Pak. Iya. Pak, ini kan kopi ya. Jangan sampai jadi es teh nih, Pak. Iya. Nanti mainnya kejauhan jadi es teh, Pak. Betul. Lalu sekarang kita bacakan dulu aja ini ya. Ada apa, Pak? Komentar ini. Oh, ada komentar. Iya, silakan kamu minum dulu, saya baca dulu nih. Ferianto Prabowo aja namanya. Ini saya bukan mengarang-arang, emang ada Ferianto Prabowo. Pak Robis, kalau lagi deket sama Habib, tolong tanyain dong. Di hari akhir kita dihisap. Kalau berat pahala dan dosa seimbang, apakah ada review VAR? Logis, mungkin. Ya kalau seimbang, ternyata seimbang, kita kan nggak pernah tahu. Kalau ternyata seimbang bagaimana? Ini Pak, pertanyaan-pertanyaan yang walaupun saya tidak tahu si Ferianto Prabowo ini pekerjaannya apa, kok kayaknya kayak jual es teh dia, Pak. Bawaannya saya pengen ngeluarin kata-kata yang karena pertanyaannya ya, Pak, ya bukan orangnya. Tapi Pak, ini menarik. Kalau dosa dan pahala itu 50-50. Seimbang ternyata. Iya, apakah akan dilihat melalui VAR? Ya, nggak usah pun maksudnya VAR. Apakah bagaimana cara peninjauan yang memutuskannya gitu di hari akhir nanti? Ada extra time. Extra time-nya di mana? Kok kan sudah hari akhir? Udah hari akhir. Hari akhir itu adalah hari penghitungan dan pembalasan. Ya. Tidak ada lagi extra time untuk amal. Betul, di mana Gabriel Omar Batistuta datang kan itu kan? Gabriel Batistuta datang. Iya kan? Enggak, Pak. Iya kan? Lo ini lo yang bentar lagi berulang tahun. Oh iya. Barakallahu fi umrik nih tanggal 25. Betul. Iya kan? Iya. Nah, saya pengen bahas nanti itu, Pak. Oke, nanti nih. Itu dulu aja. Soalnya kan waktu itu saya yang di war, Pak. Oh, di war apa? War takjil, Pak. Oh, oke. Itu nanti. Nah, ini mengenai ini gimana? Mengenai ini. Jadi kalau 50-50 ada semacam injury time, Pak. Di mana? Kan injury time-nya itu di satu bukit, namanya Bukit Al-A'raf. Itu diceritakan dalam satu surat secara khusus, bahkan menjadi nama surat, namanya Surat Al-A'raf. Al-A'raf? Iya. Jadi mereka yang pahala dan dosanya 50-50, nanti tetap masuk surga karena rahmat dari Tuhan. Karena yang menyebabkan kita masuk surga itu bukan utamanya amalan, tapi karena rahmat dari Tuhan. Itu kata Nabi Muhammad. Hanya Bapak itu agak framing soalnya, Pak. Makanya saya langsung tegaskan menurut Nabi Muhammad itu. Iya, bukan. Maksudnya berarti ada kemungkinan walaupun orang dosanya lebih banyak daripada pahalanya bisa masuk surga. Kalau diampuni oleh Allah itu kan hak prerogatif Allah, Pak. Bahkan nanti itu dalam salah satu hadis yang panjang dijelaskan orang yang di hatinya ada iman walaupun setitik, sekecil apapun,
dengan syafaat dari Nabi Muhammad bisa diangkat dari neraka jahanam menuju ke surganya Tuhan. Jadi karena rahmat dari Allah, utamanya orang masuk surga. Karena kalau karena amal, Pak, nggak masuk akal juga, nggak logis. Karena beramalnya katakanlah sejak umur 10 tahun, meninggalnya umur 80 tahun, berarti beramalnya 70 tahun. Di surganya abadi. Maka itu karena rahmat dari Makanya masih ada tahapan itu juga ya, hak prerogatif dari yang Maha Kuasa. Dari Maha Kuasa. Misalkan ini, Bim mau nanya, koruptor. Banyak uang korupsi, tapi dia banyak juga. Oh, apa ya? Banyak juga dia nyumbang sedekah ke anak-anak panti, gitu kan, beramal juga itu dia ke orang-orang tidak mampu. Lagi-lagi Pak, ini balik lagi ke tadi. Allah itu maha kaya sehingga tidak butuh sedekah dari hal-hal yang tidak direstui oleh Allah. Kalau kata hadis, Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan hanya menyukai segala sesuatu yang indah. Nah, kalau kita sedekah pakai duit haram, satu, duitnya haram, udah dosa. Yang kedua, sedekahnya juga haram karena itu bukan haknya dia. Yang kedua, Pak ya, sedekah itu bentuknya tidak selalu duit kalau dalam Islam. Yang selalu duit itu disebutnya infak. Sedekah itu tersenyumnya kita kepada orang lain aja sedekah, kata Nabi Muhammad. Atau di hadis kursi disebutkan idkhalus surur fi qalbil ihwan. Sedekah itu adalah membahagiakan hati orang lain. Nah, buat pejabat nih Pak ya, kalau mau membahagiakan orang lain, nggak perlu sampai sedekah hingga dibela-belain dia korupsi untuk sedekah. Sekedar dia bekerja dengan baik, itu sudah sangat membahagiakan rakyatnya, Pak. Itu udah sedekah terbaiknya pejabat. Kalau ini, Pak, di plus 26 ini ya, di plus 26 ini kan yang dari tadi dibahas di plus 26 loh, Pak. Iya, makanya saya ingatkan lagi. Di plus 26 kan suka banyak nih pejabat korupsi. Oh, banyak tapi juga, dia Pak. pergi ibadah ke tanah suci. Itu nasibnya dia tuh gimana sih, Pak? Gimana sih? Lah itu, Pak. Kadang, Pak, ya, money laundry ini bukan hanya urusan ekonomi, kadang juga urusan spiritual. Pak. Dia menganggap bisa dicuci uangnya dengan dia berangkat haji atau berangkat umroh gitu. Jadi kalau di Islam tetap, Pak. Apa tuh? Tetap tuh apa? Dia haji dan umrohnya secara hukum ya sah, Pak. Sah-sah saja. Tapi dia tentu bukan hanya tidak diterima, tapi berdosa. Karena pakai duit yang bukan haknya, yang ngambilnya juga sudah dosa, apalagi ketika dipakai untuk sesuatu yang sifatnya pribadi, padahal itu bukan duit pribadi dia. Nah, kalau sahnya sih sah-sah aja, Pak. Kayak inilah. Karena itu kan sepenglihatan kita sebagai manusia yang maha terbatas, kita kan. Semua-muanya kita terbatas, nggak tahu, ya udah secara sama sah-sah aja. Sahnya sah-sah aja, tapi yang menilai bukan hanya tidak diterima. Tapi berdosa atas apa yang dilakukan. Dan itulah yang menyebabkan, Pak, pada akhirnya yang disebut sebagai orang yang mabrur itu adalah orang yang bukan hanya pergi ke sana dan diterima oleh Tuhan, tapi yang tidak pergi ke sana, tapi hatinya selalu tertambat ke sana. Maka itu telah dihitung dia pernah ke sana, berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan kemuliaan mabrur. Itu ada cerita seorang setelah zamannya sahabat Nabi Muhammad, itu Ali Al-Muwaffaq. Nabung 30 tahun, Pak. Tukang sol sepatu. Kemudian ketika mau berangkat haji, dia mendapati tetangganya kelaparan. Akhirnya duit hajinya dikasih ke tetangganya. Dan seorang yang haji di tahun itu namanya Abdullah Al-Mubarak, mimpi ketika haji saat dia tertidur di Masjidil Haram, ketemu dengan seseorang yang hajinya satu-satunya dia yang diterima, yang lain nggak diterima, dan akhirnya lainnya diampuni hajinya sehingga diterima karena keberkahan satu orang ini, yaitu Ali Al-Muwaffaq. Padahal nggak pernah berangkat ke tanah suci, Pak. Jadi pada akhirnya siapa yang dipanggilnya, maka dia akan ditemuinya walaupun tidak di Ka'bah. Nah, pertanyaan. Dan siapa yang nggak dipanggilnya tidak akan pernah ditemuinya walaupun dia sudah sampai di Makkah. Berdasarkan cerita tadi berarti banyak yang berangkat ke sana tetap nggak diterima, Bim. Banyak, Pak. Banyak juga PR-nya ya. Jumlahnya banyak emang. Cuman pergi ke sana belum tentu diterima semua. Betul. Iya. Banyak, Pak. Makanya itu banyak juga. Makanya nggak usah nambah-nambah, benerin yang ada aja dulu. Betul, Pak. Itu sudah jadi PR, Pak. Sudah jadi PR memang benar-benar. Cuma kan ibarat kata kita udah ciptakan nih aplikasi untuk membenahi ini. Nah, tapi
kuotanya masih banyak Oh, ini, kuota Pak. masih banyak. Iya. Oke. Kalau Nanti ada- kita bantu cariin lah ya. Betul. Termasuk yang mau bertanya. Nah, Nah, itu Pak, nyambung. yang tadi kan belum selesai itu Iya. Pak. Jadi ditaruh di Gunung Araf, kemudian dia dimasukkan ke surga, tapi terakhir Pak. Setelah semuanya dihisab, ada yang ke neraka, ada yang ke surga, dia dimasukkan. Kenapa ke terakhir? surga. Kenapa tidak langsung dimasukkan? Yaitu karena 50-50 ketentuannya. Sebagai bentuk kompensasinya atau sanksi karena dia 50-50, Tuhan tetap masukkan ke surga karena kasihnya, tapi terakhir Pak. Dimasukinnya terakhir. Kan nggak enak Pak nunggu tuh Pak ya. Oh, jadi pas nunggu itu siapa tahu dia ada gerakan-gerakan yang bisa menyebabkan nilainya menjadi minus. Mungkin nggak? Bapak jangan sok tahu soal agama saya. Kan tadi disuruh nunggu di situ, di bukit, ya kan? Kalau kelakuannya atau Nggak pikirannya, ada Pak, kan saya sudah bilang tadi di sana itu bukan momentum beramal, udah perhitungan dan pembalasan. oh hanya holding room aja gitu. Nah, holding room itu ya, Pak. tempat singgah aja. Tempat singgah. Walaupun holding room itu bahasanya lebih agak ke server sebelah Pak ya. Ya, tapi apa coba? Apa coba? Iya. Coba ngomong. Karena kan kalau Bapak biasanya ibadahnya kan di mall gitu. Mungkin bahasa-bahasa Ya holding emang room. kita makan emang ya gimana sih? Susah dapat izin. Oke, selanjutnya ini ada dari Khairul Mukminin. Wah, itu sudah pasti umat saya, Pak. Iya betul dong, sudah pasti. Pak Robis boleh minta tolong tanyain ke Habib. Hidup di zaman sekarang kan makin susah nih. Makanya kita perlu nabung. Kira-kira kalau nabung uang di celengan babi, uangnya jadi haram nggak ya? Celengan itu kan maksudnya itu, Pak. Iya, Iya kan? Iya. Disebut celengan karena dulu itu bentuknya babi. betul. Nah, akhirnya sekarang udahlah kadung disebut sebagai celengan, ya udah. Akhirnya walaupun bentuknya ayam atau apapun. Iya. Jadi, tapi kan kalau di Indonesia populernya biasanya ayam. Ayam. Iya, Iya, celengan ayam. login itu, Pak. Iya, bener. Udah login jadi ayam dia, Pak. Tapi kalau celengan-celengan babi gimana? Enggak, Pak. Karena babi itu yang najis, itu adalah babi sebagai binatang. Tapi kalau justru, Pak, ketika kita nyelengan di celengan babi, itu kan menabung sebagai salah satu yang disarankan dalam Islam. Karena ketika kita ingin sesuatu, sebaiknya itu bukan kredit. Walaupun kredit boleh asalkan syariah. Ya. Tapi nabung. Agar ketika kita memiliki sesuatu itu, mental kita di sana, Pak. Oh, memang sudah siap untuk di Sudah sana. siap. Sehingga nggak sombong, nggak tengil ketika punya. Biasanya orang menyicil atau menggunakan hal sejenis itu tuh karena memang belum di sana tapi dibantu oleh sistem Betul. perbankan. Ya udah, kamu DP 1/11-nya dulu bisa kok. Betul. Nanti bayarnya ke saya nyicil ya. Betul. Akhirnya kadang, Pak, kalau orang secara mental belum siap, akhirnya maksimal sombong, minimal norak, Pak. Seperti apa contohnya tuh? Ya contohnya dia beli HP bagus gitu, tapi dia dapat kredit, akhirnya dia sombong. Wah, HP gua nih, HP gua. Nah, minimal ya norak gitu. HP-nya diliatin kemana-mana. Iya, gitu. iya. Kayak gini misalnya, Pak, nih, Pak ya. Oh. Jadi dikantonginnya gini, Pak. Iya. Pakai punya produk Amerika juga ya? Iya, Pak. Tapi kan saya gunakan untuk dakwah. Oh iya. Jadi Kan saya siapa prank, tahu, Pak. iya. Kirain gitu. Aslinya nggak hidup, Pak ya. Kenapa? Panas banget kayaknya di sini, Pak. Hidup. hidup. Apa panas gara-gara ini? Nah, itu dia, Pak. Masa iya panas gara-gara ini? Ini kan pepohonan. Iya. Itu kan pohon cemara aja, Pak. Betul. Iya. Menjadi seolah-olah itu identik dengan Kristen karena biasanya diidentikan dengan pohon Natal, di hari Natal. Di bulan Desember. Betul. Kalau di tangan saya itu bisa jadi pohon kurma itu, Pak. Oh, langsung berubah gitu? Ya enggak, nanti tinggal ornamennya dikasih kurma-kurma. Kan ada tuh, Pak. Iya. Jadi kurma yang dia udah lepas, tapi ditancepin lagi ke kayak pepohonan, kemudian biar terlihat indah. Iya. Boleh saya ganti pohon kurma, Pak? Boleh, tapi Boleh, ya? buat apa? Apakah keimanan Anda terganggu dengan melihat sebuah pohon cemara ada salju-saljunya? Oh, itu saya justru belajar kepada Bapak. Heeh. Setiap hari minimal 5 kali mendengar azan, tapi iman Bapak kan mulai goyah. Ya, koko. Ada gini-gini, cuman kan tetap berdiri dia gitu. Diterpangin wajar, normal gitu. Nah, itu Pak. Jadi Iya. aneh kalau ada orang ngelihat
pohon Natal, Melihat ada mendengar bangunan. lonceng gereja, Iya. melihat bangunan gereja, imannya goyang, tapi melihat kebesaran Tuhan di alam semesta, mendengar ayat suci, imannya tidak bertambah. Itu lebih Aneh, aneh. kan? Itu aneh. Iya. Ada emang yang seperti itu. Rasa-rasanya di plus 26 tidak ada yang seperti itu. Itu yang bikin saya suka ke sini, Pak. Iya. Itu yang bikin saya suka di Rasa-rasanya di plus 26 tidak ada yang seperti Tidak itu. ada, Pak, ya. Mau bangun gereja silakan, mau bangun masjid silakan, mau bangun vihara silakan. Gitu. Semua bebas, Pak, ya. Bebas, toa masjid mau terlalu gede juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Mau di dikecilin, sini, minta dikecilin juga boleh. boleh. Ya, Gitu. pokoknya hidup rukun lah, Pak, Betul, ya. Jumatan sampai keluar-keluar menghalangi jalan tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, Pak, ya. Parkir gereja, parkir mobilnya banyak sampai ke jalan-jalan tidak apa-apa. Oh, gitu. Oh, disapuin, Pak, yang kedua ya. Iya. Yang Anda juga udah saya sapuin dari tadi. Ada lebih banyak poin Anda, saya sapuin. Wah. Gitu. Sama ini ada lagi nih. Ini bacanya dari mana? Nggak, bacanya dari Tungguin, Pak, mana? itu war-nya belum Apa? selesai, Pak. Oh iya, ini kenapa tadi? Iya, kan dulu ada war takjil itu, Pak. Betul. Baik yang non-muslim pun ikut berburu takjil gitu. Betul. Memeriahkan. Nuansa toleransinya terasa. Ya. Bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi semua umat beragama. Bahkan sampai Dan ada trennya bagus, Pak, karena Iya. anak mudanya suka. ya, kan? sampai ada bercandaannya bahkan nanti yang jualnya nanya Tes dulu. rukun Islam ada berapa terus Iya. apa Oh, aja. kalau Bapak tahu persis itu. Enggak. Masa? Enggak. Satu apa, Pak? Dirikan sholat. Syahadat aja boleh, Pak. Syahadat boleh. Nah, itu dia, Pak. Ya. Jadi, tapi, Pak, Bapak saya nggak suka, Pak, kalau gitu. cuma, Pak, saya sekarang nggak bisa war Natal, Pak. Kenapa? Soalnya rata-rata makanan dan minumannya itu diharamkan di agama saya, Pak. Enggak. Iya kan, minumannya yang Enggak semua. Ada kue nastar. ada, Be. Ada kue- Kalau kue nastar Lebaran juga ada itu, Lah Pak. iya, di Natal juga ada. Iya. Ke S Hardware atau kemana ke pertokoan beli-beli ini nih ada pohon-pohon, ornamen-ornamennya. Iya. Kenapa? Mahal. Iya, kecap biar makanan Bapak itu nggak bisa dikecapin. Kan biasanya katanya nih lebih enak kalau dikecapin. Kata siapa? Enggak semua mesti dikecapin. Tapi kalau menurut saya, Pak, ya ini Ayo dong, menarik. ikut dong, berpartisipasi dong dalam Ikut. Natalan. Bapak nggak pernah main ke Plus 62 sih. Emang ada apa di plus 62? Wah, di sana kalau saya Natal? bikin konten-konten war Natal, Oh, Pak. bukan yang ngucapin aja nggak boleh. Nah, itu dia, Pak. Sekarang, alhamdulillah, Pak. Apa tuh? Jadi- Udah ada perubahan apa? Obrolan itu tidak lagi menjadi viral. Itu biarkan menjadi pilihan setiap orang. Mau Oke. mengucapkan atau tidak mengucapkan. Iya. Karena masing-masing ada pendapatnya kalau Iya. dalam Islam. Tapi yang populer, war Natalnya itu, Pak. Apa? Ngapain? Kenapa? Makanya, Bapak kok bisa gak tahu loh. Padahal itu media sosial di Plus 62, Pak. Hah? Itu kan salah satu yang teramai di dunia. Betul. Bapak kok bisa gak tahu? Saya Saya lihat gak pernah berkunjung. Bapak ada masalah apa sama negeri Plus Kok langsung 62 di ini, framing gitu? Kok langsung di framing? Jahat banget nih orangnya. Jahat banget. Kok langsung di Enggak, Pak. framing gitu? Cuman saya juga ikutan, Pak. Tapi Hah. saya beberapa waktu lalu Mm-mm. ngasih disclaimer, Pak. Apa tuh? Kata saya war Natal ini bagus untuk Mm-mm. membangun toleransi khususnya di anak muda melalui Iya. media sosial. Tapi pegang dua hal, kata saya, Pak. Pertama, jangan sampai mengganggu saudara-saudara kita yang non-muslim yang sedang merayakannya. Jangan sampai, Nyebut aja yang Kristen sih, kenapa sih? iya, tapi kan Kristennya ada Kristen Katolik sama Kristen Protestan. Iya, tapi kalau non-muslim tuh banyak. Ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Tapi non-muslim nggak? Non-muslim. Iya. Tapi yang merayakan Natal kan yang Kristen. Betul. Mau yang Katolik maupun yang Protestan. Betul. Saya setuju ini, Pak, sama pernyataan Bapak. Bagus ini, Pak. Serius loh, pertanyaan Bapak ini bagus. Pernyataan Bapak bagus. Karena bagi saya setiap agama berhak disebut Betul. sesuai dengan agamanya. Cuman kan masalahnya, Pak, Apa? ini kalau di negeri barat atau juga sebagian di negeri Plus 62 nih, Pak, ya. Nanya agama itu kayak sesuatu yang itu privasi. Kata siapa? Di KTP aja harus ada. Itu dia, Pak. Iya. Tapi kan kita nggak tahu KTP. Emang kita orang Dukcapil. Iya sih. Jadi karena kita nggak tahu, kita hati-hatinya menyebutnya non-muslim. Tapi kalau tahu, kita harus menyebut, Pak. Betul. Menyebut sesuai agamanya karena Iya. itu kehormatan lah kan, Iya. bagi setiap orang keyakinannya.
Jadi itu bagus, Pak. Oh iya. Tinggal agamanya aja Bapak nih. Apa? Tinggal diapain? Enggak, itu pernyataannya kan Oh, pertanyaan bagus. Pernyataannya bagus. Iya. Nah, Iya. itu Pak soal war, pertama jangan sampai mengganggu. Jangan sampai mengganggu orang Kristen atau Katolik yang sedang merayakan Natal. Betul. Contohnya memang apa hal-hal yang bisa menyebabkan terganggunya dengan maksudnya untuk memeriahkan war Tungguin Natal Pak, ini? ini yang Kristen, Katolik apa Protestan sih? Yang Hmm? Kristen, Katolik apa Protestan sih Pak? Kalau di plus. Ini kan dari tadi Bapak nih yang Kalau di ini plus 62, kalau di plus 26. Di plus 26 itu ya ada Kristen, ada Katolik. Oh gitu. Gitu. Kristennya Kristen Protestan. Iya, Kristen Kalau Katolik ya biasanya Katolik. Protestan. Ya, sekarang Katolik. sudah dirubah seperti itu. Oh begitu. Iya. Pak. Nah itu pengucapannya. Pak, jadi orang-orang Kristiani lah biar enak Iya, Pak iya. ya. Orang Kristiani. Ya bisa. Bisa lah ya. Atau orang Nasrani. Enggak, Kalau bahasa enggak. saya orang Nasrani. Nggak ada orang Itu dia. Nasrani nggak ada. Kalau bahasa saya. Agama Makanya Kristen. jangan menilai agama orang lain itu dalam perspektif kita kecuali Oke. untuk keimanan kita. Ya. Nah, Yang pertama jangan mengganggu. Iya. Yang kedua itu Pak jangan sampai mencederai nilai-nilai keimanan kita. Oh, Karena oke. saya kemarin lihat Pak, ada yang war Natal sampai masuk ke gereja pas ibadah. Lah. Nah, pertama kita Demi itu, konten. iya, kita itu nggak boleh mengikuti peribadatan umat beragama lain kalau Mm-mm. sebagai seorang Muslim. Yang kedua, hanya kan jadi ganggu Pak. Betul. Ya. Apalagi kalau sampai bawa ransel kan Pak. Dari habis kuliah. Kalau dia habis kuliah, kenapa? Bisa. Atau juga memang datang dari luar kota. Iya, atau dia Belum sampai ke hotel. bawa hadiah banyak untuk dibagi-bagikan. Iya. Iya kan ada sinterklas. Bisa jadi kan Pak ada santri kelas Pak. Bisa. Kelasnya santri. Santri kelas ya. Kelasnya kelas santri tentang toleransi akhirnya ya udah dibagi-bagikan pas keluar gereja kita bagi-bagi. Kayak bagi-bagi. Siapa tadi mau bagi bahan baku makanan juga. Itu Pak maksud saya walaupun kita kita yang tidak mengucapkan selamat Natal Pak itu kan hak karena sesuai dengan ajarannya dia Iya. meyakini tidak Iya. ini tidak boleh. Pertama jangan sampai soal mengucapkan dan tidak mengucapkan ini terjadi ketegangan di intra umat Islam, Di internal. internal umat Islam, akhirnya mau toleransi dengan orang luar malah Ya. intranya berantakan. Yang kedua, Pak, tetap bangun kreativitas untuk menunjukkan sikap toleransi. Kalau meyakini nggak boleh ngucapin selamat Natal, yang diyakini boleh oleh semua agama adalah memberi hadiah. Jadi kasih. Nanti, Pak, saya minta alamatnya karena saya kan nggak tahu. Jangan ntar datangin orang rame-rame lagi. Enggak. Kita nggak tahu. Enggak. Dia sekali ucap, datang semua orang nanti. Enggak. Saya mau kirim zam-zam, Pak. Udah sering saya dikirimin. Oh, udah. Sama kemarin asisten saya yang kemarin juga dikirimin. Oh, gitu. Tapi siapa tahu ini beda jam-jamnya. Iya. Iya. Oh, tapi udah sering minum zam-zam, ngerti. Tapi masih kokoh kan. Kebayang kan memang di tempatnya itu sedari kecil memang. Di tempatnya Biar sendiri gedenya kecil. kuat gitu. Enggak, soalnya saya punya Pak teman. Heeh. Itu kalau itu kayaknya sudah mulai goyang, Pak. Mirip Bapak. Mirip. Cuman saya. namanya Boris. Saya sering banget itu denger nama itu disebut-sebut Iya, di sini itu. iya. Oh, dia udah mulai goyang. Itu indikasinya apa? Tahu dari mana dia udah Wah, mulai? indikasinya Pak, semuanya retak, Pak. Semuanya retak. Retak, Ya. Ada aja yang retak, Pak. Oh, gitu-gitu. Ada suang WhatsApp malam-malam. Tiba-tiba gitu ya nanya-nanya Itu gitu dia, ya. Iya. Pak. Kalau saya kan enggak. Iya, Pak Robis ini kokoh sekali. Saya sebagai hanya seorang menyapa, Kristen. kadang-kadang juga nge-DM bagaimana kesehatan, baik, Iya, sehat. iya. Oh, alhamdulillah. Saya itu kalau sehat. ada orang tengah malam nanya kesehatan, Pak ya, kayaknya pikiran saya bukannya dia yang nggak sehat. Gitu. Tapi dia hanya Tapi kan kalau sehat tubuh, Pak. Iya, kalau Kalau sehat tuh- hati kan selalu sehat Iya. di bawah naungan apa Yesus. Iya, betul. Jadi sehat terus karena kasihnya. Wah, Begitu. itu. Oh, bahasanya kasihnya, Pak ya. Bapak juga tadi nyebutin kok. Iya, Karena naungan. Kalau kasihnya- saya kan naungan. Iya, naungan. naungan. Kita baca lagi nih ya. Iya. Dari Rentea. Oke. Ini di Twitter nih. Kadang aku merasa di agamaku perempuan cuma diciptakan untuk jadi pemuas nafsu laki-laki. Waduh, Mas, ini kok serius banget ini. Nggak ada lebih. Karena nurut aturan agama, perempuan nggak boleh ngapa-ngapain, keluar rumah dosa, suaranya aja aurat. Iya, Pak. Terus,
poinnya, tadi mudah-mudahan bisa dicerna ya. Pertama ini kita nggak tahu Pak ya agamanya dia apa Betul, Pak ya. betul. Itu disclaimer dulu. Ya, coba kalau dari pandangan. Nah, kalau dalam sudut pandang Islam Iya. jelas tidak begitu. Oh, Pak. karena kenapa? Letak poin salahnya dia apa? Karena gini, perempuan itu kalau dalam Islam salah satu yang agenda Islam sejak awal sampai akhir adalah mengangkat derajat dia hingga setara, bukan sama dengan laki-laki. Jadi salah satu agenda Islam dari awal sampai akhir, Pak, itu adalah mengangkat harkat dan martabat seluruh manusia. Apapun rasnya, apapun agamanya, apapun gendernya, apapun suku, bangsa, pokoknya warna kulit, itu sejak awal Islam mau mengangkat derajat itu, Pak. Misalnya dengan Bilal bin Rabah, kulit hitam yang dianggap rendah, diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad hingga ketika Fathu Mekah, beliau yang ditunjuk oleh Nabi untuk naik ke atas Ka'bah dan azan. Bayangin di atas Ka'bah. The chosen one ini ya, orang yang terpilih gitu. Orang Bahkan terpilih. mohon maaf saya potong bentar, kemarin ada teman saya namanya Ayusril sedang melakukan ibadah umroh. Dia bilang, "Wih, banyak Pogba sama Yaya Toure di Betul, sini." orang-orang Afrika sedang naik haji atau Bapak, teman-temannya udah umroh, Bapak kapan? saya nanti Saya main. kalau ke Pak Boris, saya nggak nawarin Pak, karena saya tahu dia itu Kristen, Pak. Betul, ya. Kalau Bapak kan saya belum kenal nih. Iya. Saya belum pernah lihat KTP-nya Bapak. Iya. Saya paling ntar mau main ke Riyadh aja, mau main ke rumah Cristiano Ronaldo. Oh gitu. Cristiano Ronaldo-nya udah login katanya, Pak. Katanya. Serius, Pak. Jangan Saya bikin kemarin- gosip Anda. Saya sempat nyari beritanya karena di medsos rame, Pak. Oh iya? Tapi ternyata Hoax. bukan hoax, maksudnya tidak terkonfirm. Oh, belum terkonfirmasi ya. Iya. Iya. Coba nanti saya Tapi dia kan sering, Pak, lewat videonya. Assalamualaikum. mulai, Pak. karena kan di sana. Betul. Sama dengan kalau misalkan di mana di Belanda terima sepada gitu. Betul. Tapi Iya kan biasanya nyaman. Nah, iya ada set. Iya, Itu tadi yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang kedua adalah perempuan diantaranya, Pak. Dulu perempuan itu di zaman jahiliyah bukan hanya dilecehkan, tapi dibunuh karena dianggap tidak memiliki kepentingan. Karena nggak bisa diajak perang, Nggak ada guna. Maaf, kasar katanya seperti itu. kasar katanya nggak ada guna. Maka diangkat derajatnya oleh Al-Quran misalnya. Kalau di Al-Quran tuh di suratul Hujurat, Pak, dikatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, apapun agamanya. Kemudian, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kamu ini memang diciptakan perempuan dan laki-laki. Kemudian, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tapi semua kamu sama. Yang membedakan hanya inna akramakum indallahi atqakum. Artinya? Yang bertakwa kepada Allah itulah yang membedakan. Bukan suku, bukan gender, bukan bangsa, bukan warna kulit. Sampai di akhir, Pak, pidato terakhirnya Nabi Muhammad di Haji Wada, di khutbah Wada, khutbah terakhirnya Nabi Muhammad. Pesannya itu semuanya tentang kesetaraan. Mulai sekarang, kalian semua setara. Bukan hanya yang satu agama, Pak ya. Yang beda agama. Negeri Madinah itu yang dibangun oleh Nabi Muhammad pakai Piagam Madinah sebagai konstitusinya. Di mana semua orang setara. Mau agamanya Kristen, mau agamanya Yahudi, mau tidak beragama, mau tidak bertuhan, orang-orang musyrik, tetap semua setara di depan hukum. Ditambah lagi ditegaskan oleh Nabi Muhammad. Justru kalau ada orang Islam, bahkan putriku sendiri, yaitu Fatimah, mencuri, aku sendiri yang akan menghukum dengan tanganku sendiri, yaitu dengan memotong tangannya. Jadi semua setara. Mau perempuan, bahkan kalau di Islam, Pak ya, sifat Tuhan atau nama Tuhan, itu ada 99 yang kita ketahui. Disebutnya Asmaul Husna. Nah, itu dari 99, 90 lebih. Itu sifatnya feminin, kewanitaan. Disebutnya jamaliyah, lembut, kasih sayang. Hanya kurang dari 9 yang jalaliyah atau maskulin, kelelaki-lelakian. Jadi perempuan kalau di agama saya itu, Pak ya, setara. Walaupun tidak sama, Pak ya. Kalau di plus 26 bahkan kemarin lagi rame anak perempuan. Pengen dapat jadwal jaga yang enak gitu. Oh gitu. Ya, jadwal jaga yang enak ada perempuan. Saya agak rooming ini, Pak. Baru saya
jadwal jaga, dia kayaknya tenaga medis gitu. Oh, Dia gitu. tenaga medis. Sampai dipukulin itu ada seniornya makanya Pak. Oh gitu. Anak perempuan makanya. Wah, parah sekali itu, Pak, ya. Tenaga medis ya. Tapi saya juga kadang-kadang suka melihat di Plus 26 nih suka banyak video-video intoleran. Tapi yang melakukannya perempuan, ibu-ibu lengkap dengan mohon maaf gitu. Kebetulan kayaknya dia muslim gitu. Pada saat itu wah dia Pak nggak ingat jadi pakaiannya ada ini tapi memaki-maki dengan untuk tidak setuju dengan ada agama lain atau gimana. Nah, itu Pak. Ya kayak Ini penting Pak ini. Pertama Pak ya, semewah apapun sebuah rumah pasti ada WC-nya. Oke. Seindah apapun ajaran semua agama, ada aja oknumnya Pak. Itu. Kemudian yang kedua, itu dalam salah satu hadisnya Nabi katakan, saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Aduh. Masa iya pernah bersabda seperti itu? Pernah bersabda seperti itu. Karena orang kenapa? Nah, orang akhirnya mikir, wah ini kalau di Islam kok perempuan didiskreditkan. Seolah-olah perempuan ini ahli neraka. Ya. Padahal lanjutan dari hadis itu dikatakan. Oh, itu sepotong doang orang Betul. ambil. Ada lanjutannya apa nih lanjutannya? Betul, lanjutannya adalah karena si perempuan ini mereka tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan dan tidak menjaga lisannya dari memperolok orang lain khususnya pasangan-pasangannya. Nah, jadi kalau di Islam itu sering Pak Nabi bersabda seolah-olah hanya ke lelaki, hanya ke perempuan, hanya kepada satu kaum. Tapi ada teorinya namanya teori mubadalah. Artinya itu cuma objeknya saat itu yang disampaikan ke satu kelompok, tapi maksudnya adalah untuk Tetap ke semua dong. Disebutnya ilat. Ilat itu sebab terjadinya masuk neraka itu apa? Oh, karena nggak bisa menjaga lisannya. Jadi Jadi pada saat itu memang kejadian ketemunya dengan penggembala domba mungkin. Betul. Tapi sebenarnya bukan khusus ke penggembala domba saja, Betul. tapi ke semua orang loh. Betul. Sama kayak ini Pak. Bahkan di hadis lain ada penghuni neraka itu 5 kelompok yang 5-5-nya laki-laki Pak. Jadi seolah-olah ya lebih banyak laki-laki dong Iya. akhirnya karena laki-laki yang melakukan kekerasan, laki-laki yang Pencurian. munafik, pencurian dan penipuan di pasar. Iya. Kenapa? Karena rata-rata di zaman itu yang dipasarkan Banyaknya laki-laki, makanya objeknya ke laki-laki, tapi berlaku bagi siapa Semua. saja. Kalau sekarang yang dipasarkan kebanyakan perempuan, Betul. cuman pasarnya online Pak. Iya, di mall banyaknya laki-laki. Iya, tapi kan kalau di online itu Pak, Iya, kebanyakan ada perempuan. bener. Wah, Aduh. itu punya istri saya aja keranjangnya sampai 99 plus Pak. Berarti benar sesuai dengan yang disebut tadi Asmaul Husna dengan 99 plus. Betul. Iya kan? Tapi ini kan konteksnya beda Pak. Ya. Ini bukan Asmaul Husna Pak. Tapi Asma yang tidak husna Pak. Oh. Itu semuanya merek-merek Pak. ketika mau di check out agak dalam ya. Agak dalam Itu ya. dia, Pak. Iya. Udah Iya, bener jadi bapak lah. Kenapa? Kok jadi ngikut ya? Ya enggak, maksudnya jadi bapak, jadi enggak check out gitu. Oh, gitu. Ini ada lagi nih. Waduh, fotonya sih cakep nih. Ada Natasha Pambudi. Pak Robis, beberapa hari ini aku suka overthinking. Mohon dibantu, tolong tanyain ke Habib. Katanya hari akhir setiap tubuh manusia akan bersaksi. Apakah Buntung bakal di-skip di hari kesaksian? Nggak, kenapa sih ini ada begini? Iya. Lu ya, Natasha Pambudi ya. Gue lihat-lihat lu ya, makin kesini makin kesana lu. Ini orang plus 62 berarti, Pak. Plus 26. Oh, plus 26. Plus 26. Oh, ada juga fenomena itu, Pak ya. Update juga. Oh, Beberapa, update. iya. Update tentang Iya. apa yang terjadi di luar, Pak ya. Betul, ya. Iya, jadi memang, Pak, nanti Ini saya tinggal minum kopi aja. iya. Kan juga saya baca udah jawab selesai nih. Ini nih. Mulut kan dikunci kalau Betul. dalam Islam, Pak, ketika Oke. di akhirat. Yang berbicara adalah semua yang melakukannya. Oke. Tapi itu analogis, Pak. Majasi. Oh, sebenarnya itu analogi saja. Analogi bahwa nanti di akhirat kamu akan menjawab sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Tidak bisa berbohong. Karena kalau kamu pasti berbohong, jujur. nanti tanganmu ini kamu bilang, saya tidak pernah mencuri. Tapi tangan kanan, Saya saya mencuri. Kalau Iya. itu pernah ambil anak-anak gitu. Betul. Itu sifatnya analogis, Pak. Oh. Karena nanti kan mulut juga dimintai pertanggungjawaban. Kamu suka ngata-ngatain orang. Yang mau ngomong siapa, Pak? Ya, mulut. Nah, mulutnya kan dikunci. Ah. Nah, itu maksudnya analogis, Pak. Maksudnya Oke. setiap orang akan menjawab secara jujur.
Jadi intinya sih Ya, tadi kan mulut, kalau mulutnya dikunci, ya, itu menunjukkan bahwa itu analogi. Jadi intinya kebohongan itu hanya bisa di dunia. Oke. Di akhirat Nggak mempan tidak tuh ya. ada. Mau akunnya second account, anonim, tetap Anda ketahuan. Ketahuan, nanti ya, di ya, akhirat. ya. Siapa yang Bahkan memecah belah bangsa itu ketahuan ya. Betul. Iya kan? Siapa yang betul. memecah belah bangsa itu, dosanya itu keterlaluan itu. Betul. Orang lagi adem ayem diprovokasi, Itu. dibikin jadi berantem. Betul, Pak. Jadi kalau misalkan ini kan ada provokator nih, cet. Pak tiba-tiba bersemangat sekali nih ya. Enggak, tiba-tiba ada provokator, jadilah ribut besar di antara dua suku. Dua suku ini kan saling membunuh dong. Betul. Nah, dosa-dosanya dua orang suku yang saling membunuh ini ke dia nggak nih? Ke dia, Ke provokator. tapi ke provokator itu yang disebut sebagai dosa jariah, Pak. Oh. Kadang kita ini cuman dipahaminya amal jariah, bukan hanya amal baik, tapi amal buruk juga ada jariahnya. Ada dosa jariah Nah, juga. tapi yang saling membunuh juga dosa, Pak. Oh, tapi kan terprovokasi. Ya, emang dia diciptakan secara merdeka oleh Tuhannya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka jangan mau diperbudak oleh siapapun. Makanya kalau dalam Islam, Pak, ya, tidak ada ketaatan mutlak kecuali kepada Tuhan dan Nabi-Nya. Kenapa Tuhan dan Nabi-Nya? Karena selalu berada di jalan yang benar. Selain keduanya, maka kita pasti pernah salah. Nah, ketika salah, baik itu suami, pemimpin, tokoh agama, siapapun, dia harus bukan hanya tidak diikuti, tapi ditegur. Makanya kalau di Islam itu, Pak, mau saya Habib, mau bukan Habib, itu semua setara, Pak. Sama kayak tadi perempuan itu, Pak. Makanya kalau di Islam, Pak, perempuan tuh kalau nanya, emang perempuan boleh kerja? Jawabannya satu, Khadijah. Istri tercinta Nabi Muhammad itu seorang Siti Khadijah apa Siti Khadijah? Khadijah. Khadijah, Iya, sama Khadijah sama Oke. penyebutannya. Nah, beliau seorang bisnismen, seorang pengusaha yang harta kekayaannya. Nggak bisnis girl dong berarti, orang cewek. Iya, Oh, bisnismen buat cowok. Oh iya. Business woman. Business girl. Iya. Iya, business woman. Nah, Boleh itu juga saya koreksi beliau nih. Ada juga keselipnya ya. iya. Business woman, Pak. Iya, iya, yang iya. menguasai peredaran duit sepertiga di Mekah pada saat itu. Pada saat Saking itu. besarnya Ya, ya. bisnisnya. Kemudian kalau ada yang tanya, emang boleh nuntut ilmu perempuan? Jawabannya adalah Aisyah, Pak, istri Nabi Muhammad, yang berkat beliau hadis-hadis Nabi Muhammad itu khususnya yang tidak bisa diakses oleh orang-orang di luar, tentang bagaimana di kamar mandi, bagaimana di kamar tidur, karena beliau istrinya, beliau tahu, beliau yang menyebarkan, sehingga beliau menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak di kalangan laki-laki maupun perempuan, dan terbanyak di kalangan perempuan. Jadi beliau itu sosok intelektual. Boleh nggak perempuan jadi aktivis? Jawabannya Asiyah, Pak, istri Fir'aun, yang melawan kekuasaan Fir'aun yang zalim. Jadi kalau di Islam begitu, Pak. Boleh nggak Iya. perempuan jadi tokoh revolusioner? Jawabannya Maryam, Pak. Seorang perempuan yang mengandung Nabi Isa, Oke. yang walaupun diterpa fitnah, beliau tetap beriman kepada Tuhannya, dan akhirnya melahirkan Nabi Isa, yang kemudian menjadi pelanjut dari Musa, dan kemudian tongkat estafetnya dilanjutkan, diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam keyakinan saya, Iya. Pak. Boleh nggak kalau misalkan perempuan jadi ketua partai gitu? Lah, tadi bilang jadi sekolah menuntut ilmu boleh, tokoh revolusioner boleh. Ya, Kayaknya yang saya ajukan ini tidak lebih berat daripada itu ketua partai, boleh nggak? Iya. Boleh nggak? Memimpin banyak kaum pria loh. Boleh aja, Pak. Iya. Karena kalau di Islam, kepemimpinan itu utamanya adalah soal kompetensi, Pak. Siapa yang mampu. Nah, yang kita garis Bukan. bawah Ini berarti tentang siapa yang mampu ya? yang mampu, Pak. Nah, itu, Pak, mampu nggak nih? Meragukan. Saya sih enggak ya. Saya sih nggak meragukan. Saya cuma nanya boleh apa enggak. Lah, ini obrolan kemana, Pak, ya? Ini mah nanya boleh apa? Mampu nggak katanya? Mau perempuan, laki-laki, mampu nggak? Iya. Itu utamanya saya bertanya ke diri saya, Pak. Oke, iya. Kayak orang kan komentar, Bib jadi utusan, mampu nggak saya ini? Kalau ditanya mampu apa tidak sekarang? Secara kita lah obrolan antara dua pertemanan inilah.
Pak. Bayangin Pak, harus belajar penuh untuk menggeser Pak, ibarat kata mobil atau motor dari gigi 1 ke gigi 2 Pak. Dari Habib industri ke Habib birokrasi. Itu beda lagi ya. Beda lagi Pak. Ada yang Habib santri, ya udah Habib santri itu Habib pure santri. tuh. Terus sekarang bergeser ke Habib industri aja. Habib industri. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Masa Dan- geser lagi ke Habib birokrasi? Itu lebih itu susah itu. Susah itu Pak. Itu Kenapa? kan lah, itu sampai ada sekolahnya kan Pak, menjadi birokrat itu. Contoh Ada- sekolahnya? Contoh sekolahnya IPDN. Kemudian kalau yang keuangan ada tuh sekolah akuntansi di daerah Otista. Stan ya, Stan. Stan. Di Bintaro juga ada Stan. Ya itu kan di plus 62 Pak. Iya. Kalau di plus 26 gimana? Masa pejabat siapa aja bisa Pak? Siapa aja bisa dan boleh. Oh siapapun boleh Pak. Siapa aja bisa dan boleh, yang penting satu keluarga. Oh gitu. Makanya hancur kan plus 26. Plus 26 gitu Pak. Pak, kalau di plus 26 Pak ya, ini Mas saya bilang ke Bapak Oh di plus 26 juga manggil Habib Pak ya? Iya, Bib. Iya. Iya, Bib. Iya, Bib. Ini ya, di plus 26 Bib ya. Kalau orang mau daftar jadi ASN-nya gitu, syaratnya ribet banget. Iya. Ribet banget syaratnya. Kalau di IPK, 62? SKCK dan segala macam. Enggak ada urusan sama plus 62. Oh, ada. Tapi kalau di plus 26 ini mau daftar jadi anggota parpol, atau mau ketua parpol, atau mau jadi menteri, atau mau jadi presiden, bahkan sekali SKCK mah nggak perlu. Pak, jangan dilanjutin dulu Pak ya. Ini biar frame-nya cuman ke Bapak. Sini Nggak usah, nggak usah. nggak Pak? Nggak, kan saya yang edit nih. Oh, Ini kan saya yang edit nih. Bukan ada yang nentuin, ini kan saya yang Oh, edit. iya. Saya yang edit nih. Ya itu justru Pak, karena Bapak yang ngedit, saya Iya. dibawa aja biar gak kelihatan. Makanya ya kadang-kadang ada bahkan di plus 26 udah ketahuan korupsi, udah di penjara. Periode selanjutnya mencalonkan diri lagi, kepilih lagi, dilantik lagi. Kalau nggak ada yang berisik, dilantik dia tuh tenang-tenang aja tuh. Plus 26. Plus 26. Plus 26 Pak ya. Iya, kalau di negara Berarti lain Pak, mah plus nggak 26 nih PR-nya banyak Pak ya? bukan banyak. Banyak. Oh gitu, lebih banyak Iya, lagi. lebih banyak lagi. Cuman ya, kita syukuri aja. Mungkin memang ini rancangan ataupun sudah rencana yang terbaik yang diterapkan. Nah itu oleh kalau yang dalam atas. Islam salah. Mungkin karena plus 26 ini Pak, itu nilai-nilai Islam kurang diserap dengan baik. Saran saya Pak ya, Ya. plus 26 ini jadi negara Islam aja Pak. Memang- Karena gini Pak, kalau memang dalam benefit- Islam Pak ya. benefitnya apa? Nah benefitnya, kalau dalam Islam Pak, sesuatu itu ketika baik harus pondasinya kebenaran. Misalnya ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bener dulu baru sabar. Jangan sabar kepada sesuatu yang nggak benar. Nah begitu juga Pak. Kalau ada sesuatu, wah syukuri aja. Enggak, yang disyukuri itu sesuatu yang benar. Kalau duit haram jangan bersyukur, apalagi dibuat naik haji, apalagi buat sedekah. Iya. Begitu juga Pak tadi. Kalau ini udah takdir dari Tuhan, enggak Pak. Takdir itu di bawah pengetahuan dan kuasa Tuhan, tapi kita diberi privilege oleh Tuhan untuk bergeser dari satu takdir ke takdir lainnya. Sesuai dengan bisa itu kemampuan kita kita. rubah gitu sebenarnya. Bisa, misalnya ketika Sayyidina Umar mau masuk ke satu negeri di Syam, itu ada wabah pada saat itu. Sayyidina Umar pergi gak jadi masuk ke negeri itu. Kemudian ditanya oleh salah satu sahabat, kan bukannya memang takdirnya kita masuk ke negeri itu? Kata Sayyidina Umar, enggak, saya lari dari satu takdir ke takdir lainnya. Maksudnya, kita diberi privilege oleh Allah untuk menentukan. Karena kalau enggak, Pak, nanti kalau kita bermaksiat, bukan kita seharusnya yang masuk neraka. Karena itu kan udah takdirnya. Kita ada diberikan akal budi yang begitu mumpuni sehingga bisa menentukan. Walaupun sudah di depan situ, saya mau belok. Bayangin, Pak, kalau negara Islam plus 26. Tuh, semua berdasarkan syukurnya benar, samarnya benar, takdirnya benar. Semuanya benar, Pak. Iya. Dan saya yakin, Pak, ya kalau negara Islam plus 26, Pak, pasti gereja mau dibangun, silahkan. Boleh-boleh aja. Iya, wihara mau dibangun, silahkan. Toleransinya akan sangat baik. Masa sih, Pak? Benar. Ada Pak. negara demokrasi nih, Dok. Deket-deket dijepit oleh 2 samudra nih kalau nggak salah. Dan 2 benua ya. Iya. Negara demokrasi. Bangun gereja susah, Pak, di sono, Pak. Nah itu Pak, Iya. Bapak jangan salah Pak. Kadang Pak, saya melihat Islam di Mesir, saya melihat Muslim di Mesir, Dengan- kata Muhammad Abduh, tapi saya tidak melihat Islam di sana Pak.
Saya melihat Islam di Prancis, walaupun saya tidak melihat Muslim di sana. Kadang orang Islam itu tidak merepresentasikan nilai Islam, Pak. Kadang orang seperti, enggak sih, belum apa-apa, udah tato Bapak, agak repot saya ini. Misalkan ada orang Islam bertato. Seharusnya nggak ada, Pak. Misalkan, Nggak kan dia boleh pernah ada, hilaf Pak. dalam hidupnya. Oh, Bapak ini hilaf. Oh, kan nggak, saya Oh, saya nggak Islam. iya, iya. Nggak Ya misalnya. Nah, misalnya. Ya, misalnya. Iya, Dari betul. bertobat gitu kan. Bertobat. Tapi melakukan hal-hal yang sesuai yang diajarkan, yang rahmatan lil alamin gitu. Makanya Pak, ada indeks negara-negara yang Islami itu dikeluarkan oleh seorang peneliti namanya Hasan Askari dan beberapa sarjana Muslim, itu setiap tahun dikeluarkan. Itu selalu yang tertinggi Adalah? negara-negara Eropa, Skandinavia, Pak. Dan negara-negara Muslim seperti Indonesia, kemudian Arab Saudi justru berada di bawah-bawah, Pak. Karena Muslim tapi tidak Islami. Karena Islam itu kata kerja, Pak. Oke. Bukan sekedar syahadat, kemudian dia memang secara formal Islam, tapi setelah itu harus kerja. Harus sholat, puasa, zakat, haji, mengasihi orang-orang yang Untuk berbeda. membuktikan keislamannya itu gitu. Betul, Pak. Tapi nyatanya kadang-kadang manusia ada banyak yang hilang. Betul. Ya. Makanya Pak, saya kalau kehadiran saya ini sekarang jarang podcast loh, Pak. Karena Ya enggak, saya jarang aja. udah mulai sibuk pilih-pilih ya gimana? Enggak, bukan pilih-pilih. Atau udah mulai Memang- mahal apa gimana? Bukan, tanpa sadar saya ternyata sekarang ini udah jarang podcast, Pak, kan. Jadi kalau saya hadir ke sini, sekiranya saya bisa memberikan manfaat, Pak, ya. Plus 62, Plus 26. plus 62 kan negara republik. Plus 26 ini negara Islam aja lah. Setidak-tidaknya kalaupun nggak nyampe ke plus 26, ketiga orang ini nyampe. Oh gitu. Ya, ketiga orang ini dulu. Oh ini ketiganya Islam, Pak? Islam. Nggak kelihatan. Ya kan Islam itu kan bukan hanya komitmen, Pak, Iya, iya. tapi sikap. Iya, makanya. Tadi dari ketawanya aja. Iya. Ya. Pasti kalau kayak Islam, ketawa itu sambil nutup mulut gitu kan nggak boleh. Gitu Ini kan. kayak Ada nutup mulut agak dikit. menimbulkan keraguan Iya. itu, Pak. Ke saya, Pak. Oke lah kalau begitu. Iya. Dan masa Pak tadi kan sebelum kita mulai, Bapak bilang katanya, masa Habib munculnya dari bawah. Malah yang Islam yang nyuruh Bapak, Pak. Saya sudah berusaha mencegah. Iya kan, tapi apa daya, dia adalah kepala kreatif. Betul. Ya, head kreatifnya Betul. gitu. Nah, makanya Pak, saya usulin itu ini jadi negara Islam lah, Pak. Boleh, nanti saya pertimbangkan dulu ya. Betul. Di sini kalau pertimbangan-pertimbangan itu dibawa juga ke parlemen ya, Pak? Iya, dibawa di parlemen. Parlemennya ada di Bintaro yang kepalanya agak botak rambutnya. Ototnya gede. Oh, gitu. Iya. Oh, wah, itu udah login tuh, Pak. Salah saya ngomong dia. Saya kira bakal jadi tameng. Tidak rupanya. Tapi parlemen di plus 26 ini Pak ya, kondusif, Pak ya. Kondusif sekali. Karena memang semuanya sepakat untuk kita maling rame-rame. Ayo dong. Jadi makanya semua kondusif, satu suara semuanya. Oke, biar ini tidak semakin kemana-mana ini ya. Ya, sebenarnya masih ada satu materi lagi, tapi nggak usah, nanti kita simpan aja buat pertemuan kita di selanjutnya ya. Betul. Kita- Kapan-kapan, Pak, saran saya, Pak ya. Bapak ke plus 62 dong, Pak. Ngapain? Saya podcast gini ngobrol-ngobrol main gini. ke Warung Madura. Warung Madura. Iya. Tapi Ramadan, Pak, saya pengen ngajakin Bapak tuh Ngajakin kemana? Saya Ramadan lagi ngajakinnya. login, Pak. Nggak, ini apa maksudnya? Ada dua. Lah, apa? Login sebagai kata kerja atau login sebagai nama acara? Tolong dulu ini yang jelas dulu. Iya. Hah? Ya awalnya acara dulu, Pak. Awalnya ditawari dengan Iya. gelimang harta uang ya, Jadi pekerjaan gini, ya. Pak. Ya, Iya. Pak. Masuknya dari pendapatan, tembusnya ke pendapat, Pak. Ah. Awalnya pendapatannya sama, lama-lama Lama? pendapatnya sama, Pak. Iya, iya. Bahwa Sebenarnya, sesungguhnya sesungguhnya yang bla adalah Sumpah, saya sudah ada di ujung nih, Pak. Saya tahan, Pak. Iya. Karena saya lihat, jangan deh. Jangan. Oke, kalau begitu nanti saya coba deh saya main-main ke sana deh. Emang kapan sih bulan puasa itu?
Bulan puasa itu insya Allah di tanggal 1 Maret atau 28 Februari, Bang. Oke, 1 Maret atau 28 Februari ya. Nanti saya coba dulu, saya lihat penerbangan ada yang ke sana nggak? Siapa tahu kalau ada yang bisa ke sana dari tanggal 27, jadi saya bisa main-main dulu ke sana gitu. Jadi Bapak enak kalau di sana. Bapak mau sholat, masjid banyak. Kok langsung ke sana Bapak ya? mau sholat, musola di setiap SPBU ada, Pak. Sangat mudah untuk mencarinya ya. Iya. Tapi kalau, mohon maaf ini, saya kan nggak tahu agama Bapak. Iya. Kalau Kristen agak repot di SPBU, Pak. Kenapa? Kok repot di SPBU? Ya, gereja dan sumber api harus selalu jauh di sana. Oh, gitu. Kenapa begitu? Ya, kan kita nggak tahu, Pak. Kalau musola kan ada tempat wudhunya. Iya. Jadi enak. Air gitu ya, Iya. nggak akan menyebabkan kebakaran. Betul. Takutnya waktu di gereja waktu mau nyalain lilin. Sementara kan SPBU. Kan nggak ada tempat wudhunya. Iya, benar. SPBU. Mau nyalain lilin tuh kan, ada banyak. Itu kan di SPBU. Takutnya Iya. meleduk dong. Iya. Gua lagi aja. Yang nyapuin dia mah kagak. Santai aja dia mah. Selalu. Udah tahu lagi disorot. Oke, kalau begitu warga-warga, kalau kira-kira kalian setuju saya untuk main ke acaranya beliau di bulan puasa, ya silakanlah tuliskan pertimbangannya apa saja dan juga saran-sarannya kepada saya. Kalau nanti main ke sana apa aja yang mau dititip tanyakan, saya tanyakan nanti ke beliau. Sekaligus juga, Pak, soal Apa? tadi. Apa? Warga-warga setuju nggak kalau plus 26 ini menjadi negara Islam? Oke, sampai jumpa di episode yang selanjutnya ya. Setuju atau tidak setuju, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dadah.